Di mana yang lain? Masih hanya bertiga? Sore, Pak. Selamat sore. Ini yang rajin-rajin ini Mas Ari Ardiansyah, Raffi Sanjaya, Anwar Aryandi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Apa hujan jadi pada nggak datang? Ya, Pak. Kurang tahu, Pak. Silakan diisi daftar presensinya. Ya, baik, Pak. Kita mulai ya untuk pelajaran kali ini getaran mekanis. Kita ambil beberapa contoh soal. Silakan nanti saya akan share materinya. Mungkin Anda juga bisa lihat di YouTube saya terkait materi hari ini. Jadi ada 3 contoh soal. Moga-moga tidak susah. Kalau toh susah nanti Anda bisa pelajari lagi bagaimana menyelesaikan soal-soalnya. Nanti juga kalau toh ada mid test atau UTS dan UAS tidak jauh berbeda dengan yang kita bahas sekarang. Sekarang kita bahas contoh soal 1. Ada 2 sistem. Sistem pertama itu gas paralel, kemudian sistem kedua adalah seri. Ya, Anda tentu saja bisa melihat perbedaan antara seri dan paralel. Nah, sebuah balok 50 gram, itu warnanya kuning. Ya. Ini baloknya. Seperti ditunjukkan pada gambar, ditarik 40 mm ke bawah. Sering orang menggunakan delta Y, delta X, atau delta saja dari posisi keseimbangan dan dilepas. Untuk setiap model pengaturan Pegas, tentukan periode dari getaran, kecepatan maksimum dari balok, dan percepatan maksimumnya. Jadi nanti kita diminta mencari periodenya berapa. Periode itu per F. Kecepatan maksimumnya dan percepatan maksimumnya. Tentu saja Anda akan diminta untuk menjawab masing-masing soal, baik untuk paralel maupun seri. Ya, sekali lagi, istilah ditarik ke bawah dari istilah ditarik ke bawah itu, misalnya 40 mm, ini bisa kita gunakan. Ada orang yang suka dengan simbol delta X, ada yang menggunakan simbol delta Y, ada yang menggunakan simbol delta saja. Nah, dalam contoh soal ini, kita akan menggunakan simbol delta, tapi Anda bebas juga. Oh, ada yang baru datang. Silahkan temannya yang sudah datang men-share linknya ya. Jadi udah ada Mas Raffi Sanjaya yang bantu itu. Kembali ke sini. Jadi nanti kita akan mengenal, kok Pak kemarin diajarinya delta X, kok delta Y sekarang ada delta saja. Itu ya. Sekarang kita bahas Pegas terpasang paralel. Ya. Itu, ini akan pakai delta ini. Jadi ada delta, ada K1, ada K2. Ya. Nah, kemudian ada yang suka menggunakan P, ada yang suka menggunakan F. Tuh. Kan ada yang menggunakan gaya itu F, tapi ada yang menggunakan P. Nah, dalam hal ini contoh soal ini menggunakan simbolnya P. Pertama, tentukan dulu konstanta Pegas tunggal yang ekivalen dengan 2 Pegas. Jadi paralelnya itu digabung. Tuh, 2 Pegas itu digabung dengan menentukan besaran gaya P. Oh, di pelajaran sebelumnya kita suka menggunakan F. F itu seperti fisika. Yang dibutuhkan untuk menghasilkan semacam simpangan delta atau defleksi
jika defleksi dihasilkan oleh gaya-gaya bekas K1 kali K delta dan K2 kali K delta. Maka P atau F sama dengan K1X atau K1 delta X dalam pelajaran sebelumnya. Kalau di sini tertulis K1 delta plus K2 delta. Ini kan karena paralel, karena tinggal Anda menjumlahkan saja. Ya, ini karena paralel nih. Sehingga Anda bisa menghitung karena sudah diberi K1-nya berapa, angkanya K2-nya berapa, sehingga Anda bisa menghitung total konstanta bekas ekivalennya sekian, 10⁴ Newton per meter. Kan? Terus, sekarang kita tentukan periode getaran. Kita tahu bahwa M-nya 50 kg, maka kita akan mendapatkan omega n kuadrat atau frekuensi naturalnya sama dengan K per M. Anda sudah pernah diajari omega sama dengan ini kan delta K per M. Hingga kalau sebelah kanannya dikuadratkan, maka ini menjadi omega kuadrat. Seperti ini, omega kuadrat sama dengan K per M. Sehingga omega kuadrat Anda bisa tahu 14,14 rad per detik. Nah, dari situ Anda bisa menentukan periodenya. Periodenya itu adalah kebalikan daripada frekuensi. Periode sama dengan 2pi per omega n, karena frekuensi yang dipakai ini bukan frekuensi linear tapi frekuensi sudut. Sehingga Anda bisa menentukan berapa periodenya sesuai yang diminta. Nah, kecepatan maksimumnya berapa? Saya kira beberapa waktu yang lalu kita bisa menghitung berapa kecepatan maksimumnya, yaitu simpangan maksimum dikalikan frekuensi sudutnya. Ya. Sehingga kita mendapatkannya, kemudian berapa percepatan maksimumnya, Anda bisa mendapatkan ini juga. Ada yang tahu salahnya di mana? Ada yang salah itu jawaban ini. Mestinya omega n ini bukan 14,14 rad per detik, karena yang 14,14 rad per detik adalah omega n kuadrat. Ya, mestinya ini masih diakarkan sehingga kita mendapatkan berapa kecepatan maksimumnya. Ya kan? Ini mestinya tidak ini. Tinggal Anda mengakarkan berapa 14,14 rad per detiknya. Jadi akar dari 14,14 kali simpangan maksimumnya. Simpangan maksimumnya berapa Pak? Kok diketahui 0,04 meter? Ya kan sudah dikasih tahu simpangan maksimumnya adalah 40 mm di soal awal tadi. Kan soal di awal tadi dikasih tahu bahwasanya ini ada defleksi atau simpangan maksimum sebesar 40 mm. Gitu. Nah, sekarang setelah yang paralel sudah kita ketahui, bagaimana yang seri. Yang seri memang agak lebih rumit. Ya, tapi karena ini hanya penggabungan 2 pegas saja kan, kita lihat. Pertama, tentukan dulu konstanta pegas tunggal yang ekivalen untuk menggabungkan 2 pegas seri. Ya, maka untuk memudahkan digunakan P12 kilonewton. Tuh. Ya, pertanyaannya, kenapa P12 kilonewton? Ada yang bisa tahu?
Ada yang tahu? Enggak, Pak. Enggak ada yang tahu, Pak. Itu jadi PR Anda. Kita tentukan saja P 12 kilonewton ya. Kita tentukan saja. Sehingga kita bisa menentukan deltanya berapa. Kok ada yang gemesak ini? Nah, udah Pak Bill. Nah, kalau sistem ini kita akan mendapatkan delta sama delta 1 plus delta 2 ya. P per K1 plus P plus K per K2. Kok bisa begitu, Pak? Ya, karena P itu kan sama dengan F, sama dengan kalikan delta X. Maka kita mendapatkan deltanya 5 meter. Sehingga K kita dapatkan sebesar P per delta 12 kN per 5 sama dengan 2.400 Newton per meter. Jadi P tadi memang yang 12 kN kita tambahkan saja untuk dalam data soal. Sehingga kita bisa mendapatkan periode getaran itu seperti ini. Dan kita dapatkan sebesar 0,907 detik. Ya. Sehingga kita bisa mendapatkan berapa kecepatan maksimum dan percepatan maksimumnya menggunakan masing-masing rumus ini. Nah, kalau ini benar ini ada kuadratnya. Itu ya. Iya, Pak. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh soal, tentukan frekuensi sudut pribadi sistem massa balok berikut. Ya, ini ada sistem balok massa, panjangnya L, ya, L. Kemudian di posisi tertentu ada titik massanya, ya. Nah, kalau Anda sudah mempelajari mekanika teknik, maka Anda bisa menentukan berapa lendutannya, berapa defleksinya. Rumusnya sudah ada. Jadi, kok Pak Jarod kok sudah muncul ini rumus kayak gini? Ini rumusnya sudah ada di mekanika teknik. Kita tidak akan mengulang kembali apa yang kita pelajari di mekanika teknik. Sementara P kembali, P itu sama dengan F kalau di pelajaran masa lalu, sama dengan K delta atau K delta X. Sehingga Anda bisa menentukan berapa K-nya. Itu atau K sama dengan sekian. Ini kan hanya apa namanya merubah-ubah rumus saja. Delta sama dengan sekian, P pangkat 3 kalikan L minus A pangkat 2 dibagi 12 EI L pangkat 3 kalikan 4L minus A. Padahal P atau K sama dengan P per delta, sehingga kita bisa menentukan berapa besaran dari K tersebut. Nah, kalau kita tentukan diagram benda bebas dari suatu sistem, itu kan seperti ini. Ada MX dan ada KX. Ya. Nah, nanti kita bisa tentukan, saya kira ini juga sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Dari persamaan keseimbangan pada diagram benda bebas, maka sigma F itu sama dengan 0 atau MX dot 2 plus KX sama dengan 0. Dot 2 minggu lalu sudah kita bahas M dx kuadrat d2x per dt kuadrat plus kx. Jadi dot 2 itu menyatakan persamaan diferensial order 2. Kan?
Misal jawab sistem adalah, saya kira ini pun sudah kita bahas sebelumnya. X sama dengan simpangan maksimum X besar atau A, kadang ada yang menggunakan amplitudo, X besar atau amplitudo sinus omega T, atau kecepatannya sama dengan X dot, itu artinya kecepatan dx per dt, sama dengan omega X cos omega T. Atau percepatan, ini percepatan, X double dot sama dengan minus omega kuadrat X sinus omega T. Ya. Nah, apabila disubstitusikan ke persamaan diferensial getaran, PdG itu persamaan diferensial getaran, diperoleh, jadi ini dimasukkan ke sini, maka kita akan memperoleh sistem seperti ini. Oh, kok keliru. Seperti ini. Sementara kita tahu omega, kan kita tahu rumusnya, omega itu sama dengan akar K per M, sehingga kita bisa mengatakan omega N sama dengan seperti ini. Loh, kok bisa seperti itu? Tinggal Anda memindahkan rumus yang tadi, rumus di sebelumnya. Jadi, rumus K ini dipindahkan di belakang. K sama dengan sekian, dipindahkan, dimasukkan ke dalam rumusan omega tadi. Dimasukkan ke, sebentar ini lambat ya. Ke sini. Dari sini K-nya diganti. Ini K-nya diganti menjadi bentuk persamaannya seperti ini. Dan nah, itu contoh soal 2. Nanti kita ulang lagi. Nah, sekarang contoh soal 3 lain lagi. Ini berbagai hal. Tadi kan soalnya terkait dengan batang, ada massa dikasih pegas. Nah, sekarang lain lagi. Sekarang kita menentukan kekakuan suatu batang. Batangnya seperti ditunjukkan shaft itu ya, pada gambar. Ada jari-jari internalnya maupun jari-jari eksternalnya. Nah, kemudian kita diminta untuk mendapatkan berapa kekakuannya. Tentukan kekakuan batang pada gambar di bawah ini. Batang ini panjangnya 1,4 meter, ada lubang di tengah di dalam batang. Kita tahu, maka kita mendapatkan simpangannya ml per Jg. Dari mana Pak? Rumus itu sebenarnya ada di mekanika teknik untuk suatu batang. J itu momen inersia sudut, M momen, bukan momen ini, G modulus geser sebesar 80 kali 1049 Newton per meter persegi. Nah, karena delta sama dengan ml per Jg, maka kita bisa mengatakan M itu seperti ini. Ya. Kita bisa mengatakan K sama dengan Jg per L. Tuh. Ada pertanyaan? Apip Rahman Pak, biasanya nanya Apip. Kita lanjutkan dulu. Nah, sekali lagi, momen inersia sudut J itu ada rumusnya untuk shaft, atau untuk batang shaft, untuk batang ini, yaitu J sama dengan pi per 2 jari-jari luar pangkat 4 dikurangi jari-jari dalam pangkat 4, sehingga pi per 2
kalikan 0,025 meter pangkat 4 kurangi 0,015 meter pangkat 4. Kita didapatkan momen inersia sudutnya sekian. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa kekakuannya. Loh, kok Bapak kok tahu itu, Pak? Ya, tinggal kita memakai rumus yang tadi. Rumus ini. Oh, kok malah jadi balik. Kita memakai rumus ini. Tuh. Nggak ada yang bertanya? Kok bisa dari sini ke sini? Saya kasih tahu. Mana ya? Tapi itu yang untuk modulus gesernya angka tetap aja 80 kali 10 pangkat 9 ya Pak ya? Biasanya dikasih. Tergantung ini kok, tergantung batang. Kita asumsikan dikasih 80 kali 10 pangkat 9. Modulus gesernya itu macam-macam tergantung benda yang dipakai. Berarti bukan angka tetap ya Pak? Ya. Jadi kenapa dari sini ya ini kok bisa kayak gini? Anda tahu bahwasanya F sama dengan K kalikan delta X kan? Di sebelum-sebelumnya. Nah, Anda juga mestinya bisa mendapatkan M momen sama dengan, ini kok bisa muncul sendiri. Sama dengan K dikalikan simpangan sudut. Sama kan? Ini kan yang satu sistem linier, yang satu sistem sudut. Momen itu dalam sistem sudut adalah gaya itu dalam sistem sudut adalah momen, sedangkan dalam sistem linear delta X, dalam sistem simpangan sudutnya adalah delta. Sehingga Anda bisa mengatakan K sama dengan sekian. Jadi silahkan bertanya, kok Pak bisa seperti ini? Ya. Karena ini sendiri, adalah K. M sama dengan K kalikan delta. Sederhana kan? Udah diisi absen? Pak. Sudah Pak. Saya cek. Ini kok yang datang cuma 26? Mungkin ada yang kerja Pak. Sabtu kerja? Kan sip-sip gitu Pak. Oh, sip ya. Bentar. Ini kita pindah ke bawah. Pak izin bertanya Pak. Silakan, baru 20 orang yang ini isi absen. 20 orang. Monggo. Yang soal nomor 1 tadi Pak. Ya, nomor 1 gimana? Yang perhitungan omeganya Pak. Bentar ya. Supaya ke atas. Ini? Iya. Di situ Pak, kan omega kuadrat sama dengan K per M ya Pak. Nah, kalau dihitung 10 pangkat 4 dibagi 50 kok hasilnya 14,14 radian per second ya Pak? Kenapa? Ayo. Sedangkan kalau dibagikan hasilnya sekitar 2000. Silahkan, itu menjadi pertanyaan untuk Anda. Apa hubungannya rad ini ini dengan ini? Apa dikonversi lagi gitu Pak? Silakan dicari. Menarik pertanyaannya. Harusnya berapa? Tertulisnya 2000 berapa kan? 2000 Newton per kilometer. Ya. Itu PR. Pintar Anda, sudah cermat itu.
Ini kan sebenarnya juga ada kesalahan kan. Ini omega n kuadrat 14,14. Harusnya kan ini masih di akar kan? Iya, Pak. Ya, kalau di sini malah tetap nggak perlu dikuadratkan ini. Ini pertanyaan Anda menarik. Silahkan dicari kenapa bisa seperti itu. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. Anda sudah dapat A itu kalau ujian UAS. Ada yang lain? Ada banyak pertanyaan sebenarnya ini. Yang satu lagi, Pak, di seri, Pak. Yang mana? Yang seri. Iya. Oh. Kalau seri kan biasanya 1/k ya, Pak ya. Ini kok ikut P-nya, Pak? Kenapa? Oh, yang mana? Yang mencari delta X itu, Pak. Kan biasanya 1/k gitu. Kalau seri kan 1/per gitu, Pak. Yang ini ya. Ini kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Kenapa nggak delta X-nya dibikin 1/per juga, Pak? Sekarang kita tentukan saja, kita balik saja. 1/k sama dengan 1/k1 plus 1/k2 gitu kan? Iya, Pak. Terus setelah kita tahu kan masing-masing K-nya udah dikasih kan itu? Iya, Pak, udah. Ya, kita hitung lagi aja dulu, kita cocokkan dengan hitungan ini, cocok enggak? Ini kan dia hanya saya ambil ini hanya meringkas saja dari yang agak panjang, kemudian dia jadikan satu. Bisa jadi ini salah loh. Anda harus sadar juga, mana ya aku? P sama dengan K kali delta ya. Ini kan? Sehingga dia asumsikan delta sama dengan P per K. Sementara kita harus asumsikan ini K ekivalen kan? Iya kan? Iya, Pak. K ekivalennya adalah sama dengan, ya 1/k ekivalen sama dengan 1/k1 plus 1/k2. Tolong dicocokkan. Bisa jadi ini salah juga. Sama, Bagus. Pak. Udah saya buktikan juga. Hitungannya sama, Pak. Kalau kita pakai 1/k sama dengan 1/k1. Sama ya. Dia Sama, mungkin tidak ingin memperpanjang soal. Jadi silakan dicoba saja dicocokkan. Udah ya, oke ya. Iya, Pak. Ada yang lain? Nah, ini yang mungkin bagi teman-teman yang mekanika tekniknya dapatnya nilainya jelek atau untung dapat lulus gitu, tolong dibuka lagi beberapa rumusan terkait dengan mekanika teknik. Kadang-kadang getaran mekanis nggak peduli. Oh, kok udah ada itu Pak, aku nggak ngerti Pak. Gitu ya, silahkan saja. Itu kan memang kita tidak akan mengulang lagi beberapa hal yang lain. Ada chat apa nih? Oh, ada yang minta itu alamat link absen tuh. Tadi Mas Raffi Sanjaya udah ngasih itu. Di atas berarti datang belakangan. Nah, itu Mas Kedit Panjas sudah ngasih itu. Itu ya. Materinya boleh di-share nggak di grup, Pak? Nanti? Oh, oke. Di grup dan di sini. Coba saya save dulu ke ke save dalam bentuk PDF aja dulu ya. Tadi yang absen sudah berapa orang? Baru 24. Ada yang belum absen? Kenapa belum absen? Bentar, saya pindahkan ke PDF kuliah. Ke berapa? 4? Kelima, Pak. Kelima apa 4? Kelima, Aku perasaan keempat deh. Yang pertama saya seminggu pertama belum nggak ngasih kan. Kalau nggak clear. Kelima, Pak. Oh, kelima toh ya. Iya, Pak. Ini apa ya? Tapi minggu kemarin, Pak, di web forum nggak ada absennya, Pak. Masa?
Oh, nggak ada absen? Iya, jadi nggak ada forum. Iya, nggak ada forum, Pak. Oh, Jadi gitu. jadi di absen akademik nggak ada, Pak. Kurang 1. Oh, gitu. Ya udahlah. Kuliah. Oke. Udah tak kasih itu ya. Ini mestinya yang ikut kuliah banyak kan, ada yang kelas khusus dan reguler kan? Ya, Pak. Oh, udah 32. Ini berarti ada yang ngisi 2 kali. Ada pertanyaan? Biasanya nggak ada, Pak. Kayaknya nggak ada. Tapi saya tidak ingin mempersulit Anda. Yang penting Anda prinsip-prinsipnya paham ya. Jadi kita membahas tadi soal contoh soal 1 tentang masih sistem seri dan paralel Pegas. Gitu. Ya. Cuman sekali lagi kadang-kadang antar buku saya mengambil dari berbagai ajuan, ada menggunakan P, ada menggunakan F, ada menggunakan delta, ada delta X, delta Y, dan lain sebagainya. Yang penting Anda paham, itu artinya simpangan. Ada yang menggunakan simpangan, ada yang defleksi, ada yang bahkan menggunakan istilah lendutan. Semuanya sama saja. Tuh. Kemudian juga ada yang menggunakan frekuensi sudut, frekuensi pribadi, omega n, ada yang menggunakan frekuensi. Ada yang menggunakan simpangan sudut, ada yang menggunakan simpangan biasa. Tuh. Saya kira juga masalah kembali ini kan ada lendutan. Lendutan itu apa sih? Simpangan itu sama saja. Tuh. Nah, kemudian tadi ada yang kita kenalkan modulus geser. Modulus geser tiap benda bisa berbeda-beda, tapi biasanya dikasih. Jadi jangan khawatir, biasanya untuk benda tertentu 80 kali 99 Newton per meter persegi, yang lain beda lagi. Kalau nggak ada, kita akhiri, kita ketemu minggu depan. Tapi minggu ini saya udah ngisi absen di web kuliah udah ya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oh, udah ya. Saya kadang-kadang lupa juga karena ada 2 kelas kan, ada kuliah khusus dan reguler, saya jadikan 1 di sini. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan lagi. Baik, Pak. Terima kasih, kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.